siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada Mbak Nunung ya, yang mewakili Bursa Efek Indonesia sudah mengundang saya, tidak bosan-bosan mengundang saya untuk berbagi pengalaman berinvestasi di Bursa Efek Indonesia di sini selama 34 tahun. Sebelum saya jawab Mbak Prisa, saya ingin jawab Pak Prof dulu ya. Pak Prof ini guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya lulusan Fakultas Sastra, seorang sastrawan saya. Coba-coba saya menjawab. Dulu waktu saya di kuliah Pak, saya belajarnya baca puisi, baca novel, belajar linguistik Pak, ilmu tata bahasa. Tadi Pak Prof bilang bagaimana menghitung laba masa depan, ya, cash flow masa depan, betul ya Pak ya? Sebetulnya masa depan itu misteri, tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi saya menemukan bahwa masa depan arus kas dari perusahaan itu bisa dilihat dari masa lalunya, bisa dilihat dari masa lalunya. Kalau kita lihat di annual report, ada laba perusahaan selama kinerja perusahaan, laporan keuangan singkat dari perusahaan itu selama 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun ke belakang kita lihat perusahaan itu rugi, maka ke depan kemungkinan bisa rugi. Kalau perusahaan itu labanya sebentar rugi, sebentar untung, ya mungkin ke depan juga akan mengikuti. Atau kalau perusahaannya kecil terus, mungkin labanya di tahun depan arus kasnya juga akan kecil juga. Tapi kalau company itu labanya besar dan dia selama 5 tahun di belakang dia bertumbuh, misalnya 20%, kemungkinan tahun dia juga akan memperoleh laba 20% juga meningkat. Kira-kira begitu. Pertanyaan yang kedua adalah, apa beda seorang investor saham dengan spekulan, dengan seorang penjudi gambler ya Pak? Sebetulnya seorang investor saham itu bisa jadi dua-duanya, bisa jadi spekulan, bisa jadi gambler, dan juga bisa jadi investor saham, bisa investasi. Di mana garis pemisahnya? Yaitu kalau kita tahu apa yang kita beli, misalnya sebelum kita membeli saham satu perusahaan, kita membaca annual report-nya. Di situ kita tahu siapa pengendali perusahaan, siapa direksi dan komisarisnya, apakah mereka orang yang jujur, berintegritas, atau orang yang tidak jujur. Ya. Kita juga bisa tahu bidang usahanya apa, sektor bisnisnya, apakah usahanya bagus atau jelek. Ya. Kita juga bisa tahu labanya kecil atau besar. Kita juga tahu valuasinya mahal atau murah. Ya. Kemudian kita lihat laporan keuangannya, berapa labanya, berapa penjualannya, berapa modalnya, berapa hutangnya, berapa kasnya, berapa piutangnya, bagaimana dengan inventorinya, apakah wajar, ya, berapa banyak dia punya goodwill, aset tidak berwujud. Ya. Perusahaan ini berapa earning per share-nya, ya, berapa price earning ratio-nya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa price to book-nya. Kalau kita tahu semuanya, kemudian kita membeli, ini perusahaan bagus dan murah, kita membeli, kita sedang berinvestasi, Prof. Ya. Tapi kalau kita sama sekali tidak tahu, kita hanya mendengar dari teman kita, dari pialan kita, dari tukang pom-pom, dari influencer, kita membeli, kita tidak tahu sama sekali kondisi perusahaannya, kita sedang berjudi, Prof. Ya, berspekulasi. Kira-kira begitu, Prof. Jawaban dari saya. Kemudian tadi
Risa bilang pengalaman selama pemilu ya saya banyak sekali melalui pemilu ya, tahun sekarang 2019, 2014, 2009, 2004, tahun 99. Biasanya menjelang pemilu itu masyarakat biasanya menahan diri, tidak membeli. Tapi sehabis pemilu situasinya baik, tidak ada apa-apa, biasanya saham pada naik seperti itu, pada naik. Selesai pemilu, berjalan dengan baik, pemilunya pasang saat harga-harga saham pada naik. Itu yang saya alami. Tetapi ketika saya membeli saham satu perusahaan, saya tidak kaitkan itu dengan faktor pemilu, ekonomi, sosial, dan politik. Itu semua saya abaikan. Ketika saya membeli saham satu perusahaan, tentu saya lihat kinerjanya. Kalau kinerja ini, perusahaan ini bagus dan murah, meskipun berapa bulan lagi ada pemilu, saya nggak peduli, ya, saya tetap akan beli. Jadi kalau saya menemukan saham satu perusahaan yang bagus dan murah, saya tetap membeli. Saya abaikan itu semua faktor pemilu, ekonomi, sosial, dan politik. Saya abaikan. Ketika saya menemukan Mercy yang dijual harga bajai, saya nggak peduli, langsung saya beli saja. Tidak lagi dikaitkan dengan faktor pemilu, ekonomi, sosial, dan politik pembelian saham saya. Tapi betul-betul pembelian saham saya hanya melihat kinerja perusahaan, kinerjanya dan valuasinya. Mercy yang dijual di harga bajai di dunia nyata tidak ada. Mercy yang dijual harga bajai itu hanya ada di Bursa Efek Indonesia. Gitu, Prisa. Oke, jadi kalau mau menjadi pemenang khususnya berinvestasi di pasar modal, kalau kita harus paham isi dari emiten tersebut, laporan keuangan dan lain sebagainya. Tapi kan ada ratusan emiten di Bursa Efek Indonesia. Kalau untuk mendalami, anggaplah misalnya kita pendekatan dengan seseorang, untuk misalnya banyak orang di sini, saya mau pilih siapa, itu kan apa dulu yang Pak Lo lihat agar mau untuk melihat annual report dan lain sebagainya dari emiten tersebut? Apakah kalau misalnya pacar gitu fisiknya, nah itunya apa yang dilihat Pak Lo? Kalau saya, pertama-tama yang saya lihat cuannya dulu, labanya perusahaan itu. Kalau rugi, ya saya malas lihat. Kalau untungnya kecil juga malas lihat. Ya, jadi pertama-tama saya lihat perusahaan itu labanya dulu. Jadi langsung tersortir dulu. Mungkin dari 800 tinggal 100 gitu ya labanya. Kemudian setelah lihat labanya, saya terusir lagi ke atas, labanya datang dari mana ini? Apakah dari operasional atau labanya dari pendapatan lain-lain, ya, penjualan aset, keuntungan kurs dan lain-lain. Biasanya kalau pendapatan lain-lain itu saya buang karena tahun depan tidak ada lagi, jadi labanya akan hancur ya. Setelah labanya besar, tentu saya lihat valuasinya, price earning ratio-nya berapa kali. Kalau price earning ratio tinggi, saya juga tidak membeli. Artinya ini Mercy, harga Mercy, ya gitu, harga wajar. Saya sukanya beli Mercy harga bajai, artinya perusahaannya labanya besar, tapi valuasinya murah. Jadi pertama-tama yang saya lihat perusahaan itu adalah labanya. Ya. Jadi mensortirnya dari labanya, ya, dan itu gampang ditemui di media-media dan berbagai macam platform, kelihatan tuh biasanya. Dan lagi rilis sekarang ini yang momen-momennya kuartal 3 2023.